Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Mari kita berdoa. Tuhan, segarkan kami lagi dengan firman-Mu, sehingga kami terus bergairah dan bersemangat di dalam mengisi hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Silakan saudara membuka dan membaca seluruh teks tersebut, sementara saya membaca ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kaummu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara, setiap orang itu mempunyai rasa takut. Sewaktu kecil, anak saya yang sulung paling takut terhadap pertunjukan kuda lumping dan musik pengiringnya. Saudara, kalau dia mendengar musik pengiring kuda lumping dari kejauhan, dia sudah lari, ketakutan, dan bersembunyi. Sementara saudara, ada juga penjahat yang begitu berani memainkan belati atau pedang, tetapi pingsan karena dia takut ketika jarum suntik yang kecil itu ditancapkan di lengannya. Saudara, ada juga hamba Tuhan yang sangat berani memberitakan Injil, tetapi ketika ia ditanya apa ketakutannya, dia berkata, "Saya paling takut kalau anak saya diculik." Dan kemudian penculik itu memberikan pilihan kepada saya, "Kamu berhenti memberitakan Injil atau anakmu saya bunuh." Saudara, hamba Tuhan kawan saya ini punya ketakutan yang demikian. Apakah saya juga mempunyai rasa takut? Tentu saudara. Saya takut di kedalaman air karena saya tidak bisa berenang. Saudara, itulah realita kita, bahwa setiap orang itu mempunyai ketakutannya sendiri-sendiri. Saudara, bagaimana ketakutan itu dapat terjadi? Ketakutan terjadi ketika ada ancaman, dan ancaman itu tidak mampu kita kendalikan. Saudara, sebesar apapun ancaman, kalau ancaman itu masih dapat kita kendalikan, kita tidak akan takut. Itulah kita. Pertanyaannya kemudian, apa yang terjadi ketika kita berada di tengah ketakutan? Seorang filsuf berkata, celakalah orang yang hidup dalam ketakutan. Saudara, hidup dalam ketakutan adalah hidup yang menderita. Ketakutan menimbulkan rasa tidak aman. Orang yang takut tidak bisa menikmati hidup. Kita tidak bisa makan dengan enak kalau kita ada di bawah bayang-bayang ketakutan. Ketakutan membuat orang tidak bisa bebas. Kita melihat saudara bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang takut, mereka tidak bebas karena mereka mengunci diri di dalam ruangan yang sesak dan pengap yang tertutup. Saudara, ketakutan juga membuat orang tidak bisa berkarya bagi orang lain. Ketakutan membuat orang tidak bisa peduli pada orang lain. Mengapa? Karena ketakutan membuat orang hanya peduli pada diri sendiri. Ketakutan membuat orang menjadi egois. Ketakutan membuat orang mementingkan diri sendiri. Ketakutan membuat orang kehilangan daya, kehilangan kekuatan. Ketakutan membuat orang menjadi lumpuh, tidak bisa melakukan apa-apa, baik untuk diri sendiri maupun juga untuk orang lain. Bukan hanya itu saudara, ketakutan mematikan diri sendiri. Ada suatu kisah. Pada suatu hari, seorang musafir bertemu dengan wabah. Dia bertanya kepada wabah itu,
"Hai wabah, engkau hendak kemana?" Wabah menjawab, "Aku hendak pergi ke Mesir." Si musafir bertanya lagi, "Apa yang akan kau lakukan di sana?" Kata wabah, "Aku hendak membunuh 1.000 orang di sana." Dan si wabah pun pergi ke Mesir. Beberapa bulan kemudian si musafir bertemu lagi dengan si wabah. Ia langsung protes kepada wabah. "Hai wabah, engkau bohong. Katamu engkau hanya membunuh 1.000 orang di Mesir. Tetapi ternyata ada 10.000 orang mati di sana." Si wabah menjawab, "Benar, aku tidak bohong. Aku hanya membunuh 1.000 orang di sana. Selebihnya mereka mati karena ketakutan mereka sendiri." Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa ketakutan itu mematikan diri sendiri. Saudara, apakah yang menjadi sumber ketakutan? Saudara, sumber ketakutan adalah maut, kematian, suatu keadaan tanpa kasih karunia dan kehadiran Tuhan. Orang yang takut adalah orang yang berada di bawah bayang-bayang maut. Saudara, teks yang kita baca kali ini menyebutkan 2 kali kalimat "jangan takut". Jangan takut adalah berita Injil, berita sukacita bagi kita di tengah ketakutan kita. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut, kemenangan atas sumber ketakutan kita. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan oleh kemenangan Kristus melalui kebangkitannya. Setiap orang yang berada dalam Kristus mengalami kemenangan atas maut, mengalami kemenangan atas sumber ketakutan itu. Maka kemenangan atas maut menjadi jaminan bagi kita untuk berani di dalam kehidupan ini. Saudara, Kristus sudah bangkit. Kristus sudah menang atas maut. Karena itu, jangan takut. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Kristus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Kristus menang atas maut. Kami bersyukur karena kami memiliki Kristus di dalam hati kami. Tuhan Yesus Kristus ada dalam hati kami. Dan Tuhan Yesus Kristus yang menang atas maut itu menjadi jaminan bagi kami untuk tidak takut. Tidak takut terhadap apapun. Tidak takut dalam menjalani kehidupan ini. Tidak takut terhadap segala ancaman. Karena kami punya jaminan Tuhan sudah menang atas maut. Tuhan sudah menang atas sumber ketakutan kami. Kami bersyukur dan biarlah kami terus bersandar kepada Kristus, sumber kemenangan kami. Amin.